Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Albertus Ari Septiawan, mahasiswa batch 3 BPG LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050111. Saat ini saya melakukan uji kinerja video pembelajaran di SD Negeri 002 Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan tema Kebijaksanaan Salomo pada Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Bagaimana, sudah sarapan belum tadi? Sudah. Ya, syukur puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama belajar kembali, ya. Hari ini kita akan belajar tentang kebijaksanaan Salomo. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang bijaksana pada hari ini kami mau belajar tentang Raja Salomo yang terkenal akan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Dirga yang telah memimpin kita berdoa. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bagian dari kecintaan kita terhadap tanah air kita. Kita berdiri bersama ya. Baik, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang apa? Kebijaksanaan Salomo. Sedangkan minggu lalu kita sudah belajar tentang Ratu Ester. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Raja Salomo yang bijaksana. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita akan mengetahui dahulu sebenarnya tujuan belajar kita hari ini apa sih? Coba salah satu membaca. Dirga, coba membaca yang nomor 1. Tujuannya adalah Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam mengambil keputusan dengan tepat. iya. Yang kedua, Cimra. Merencanakan solusi saat sebuah masalah sederhana dengan meneladani sikap bijaksana bagi Salomo dengan baik. Yang ketiga, mungkin Faren. Mampu menerapkan sikap bijaksana dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari lingkungan sekolah atau rumah. Iya. Baik, Pak Guru akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah menganalisis pentingnya memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan dalam mengambil keputusan dengan tepat. Nah, kita akan menganalisis bagaimana sikap Raja Salomo dalam mengambil keputusan dengan hikmat dan bijaksana. Kemudian yang kedua,
mampu merancang solusi atas sebuah masalah sederhana dengan meneladani sikap bijaksana Raja Salomo yang dengan baik. Nah, nanti kita akan bersama-sama membedah sebuah kasus, ya. Membedah sebuah kasus, lalu kita akan mencari solusinya. Solusi dari kita dan solusi dari Raja Salomo. Dan yang ketiga adalah mampu menerapkan sikap bijaksana dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari di lingkungan sekolah atau rumah. Nah, dengan kita sudah mengetahui ini, bijaksana itu seperti apa, kemudian tindakannya itu seperti apa, harapannya sehari-hari kita mampu menjadi orang-orang atau umat yang bijaksana penuh hikmah. Apa yang kamu ketahui dari gambar di samping? Ya, boleh. Apa yang kamu ketahui, Iva? Ada anak bayi. Kemudian dan perempuan yang kaget, shock gitu. Ada lagi yang kamu perhatikan? Gimra, boleh? Ibu dari anak imamnya, salah satu dari dia ada kandung dari anak itu. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Kemudian kira-kira siapakah raja yang dibenarkan itu? Raja Salomo. Raja Salomo. Apakah kamu pernah mendengar tentang Raja Salomo? Ada yang sudah pernah? Sudah. Dari mana mendengarnya? Jimra. Dari YouTube. Kedua, yang pertama siapa? Samuel, kurang tepat. Yang benar adalah Firaun. Firaun di Mesir, ya. Jadi yang benar adalah yang pertama Saul. Kemudian yang kedua Daud, dan ini yang ketiga Salomo adalah anak dari Daud, ya. Nah, Salomo ini diangkat menjadi raja ketika ia masih muda, ya. Dia masih muda. Nah, pernahkah kalian merasa bingung ketika harus memilih atau memutuskan sesuatu yang sulit? Pernahkah kalian bingung memilih yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Pilih yang mana ya? Mau ke sana atau ke sana? Pernah enggak? Pernah enggak? Pilih yang mana ya? Mainan ini semua bagus ini. Aku mau pilih yang mana? Atau makanan ini enak semua, tapi aku disuruh beli satu aja. Mau yang mana? Pernah mengalami itu? Pernah, ya? Apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa kesulitan memilih itu? Dibantu oleh siapa, Faren? Orang tua. Dibantu. Apa yang kamu lakukan? Berpikir keras. Ya, berpikir keras. Aku maunya yang mana ya? Kita lihat ini kalau begini ya. Berpikir, penuh pertimbangan, ya kan? Karena untuk memilih yang satu ini. Nah, ada kasus jika ada dua temanmu yang bertengkar karena memperebutkan sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan untuk mendamaikan mereka kira-kira? Melerai ya, mendamaikan. Ada lagi? Kalau mereka lagi berebut sesuatu, misalnya Iva dengan Faren berebut sesuatu nih, berebut pensil nih, atau pulpen, memisahkan ini aku harus di tengah-tengah ini tengah gitu ya nggak apa-apa. Pernah mengalami itu? Pernah kamu melerai temanmu? Berebut apa dia? Kelahi aja ya. Iya. Menurutmu apa bedanya orang pintar dan orang bijaksana? Orang bijaksana adalah orang yang adil. Kalau orang pintar? Orang pintar selalu tahu. Orang pintar selalu tahu yang benar. Apa yang kamu lihat dari gambarnya? Ada orang atau anak berkelahi, bertengkar. Apa yang kira-kira mereka perdebatkan atau kelahi tentang apa? Mereka rebutan pensil. Kemudian apa yang dilakukan oleh si Pak Guru itu? Menenangkan mereka. Ada lagi pendapat lain? Apa
Apa yang dilakukan Pak Guru itu? Memperhatikan mereka ya. Baik, kita baca masalahnya ya. Silahkan. Faren deh, pengen dengar suaranya Faren. Yang keras Faren. Masalahnya. Anak-anak. Anak-anak, anak-anak, bayangkan kalian adalah seorang siswa kelas 5 dalam kelas. Tiba-tiba terjadi keributan karena dua orang temanmu yang berdebat mengadu ke Pak Guru karena merebut sebuah pensil. Yang satu mengatakan pensil yang itu adalah miliknya, sementara yang rusak adalah milik temannya. Bagaimana kamu dapat membantuku memutuskan siapa yang benar-benar memiliki pensil yang itu? Ya. Jadi kasusnya adalah suatu ketika ada dua anak ya, mungkin juga di sekolah kita, mungkin juga tidak ya, mungkin juga pernah terjadi di sekolah kita, yang sedang ribut memperebutkan apa? Pensil. Pensil. Jadi ada pensil yang masih utuh dan pensil yang sudah rusak. Ya, ada dua orang ini mengaku-ngaku, ini pensilku yang rusak, itu pensilmu. Yang satunya lagi bilang, ini pensilku yang rusak, itu pensilmu. Berdebat di depan guru. Nah, kalau kamu melihat kejadian itu, kemudian kamu diminta untuk mencari solusinya. Bagaimana supaya Pak Guru ini mengambil tindakan yang adil, bijaksana, dan penuh hikmah. Apa yang kamu sarankan? Apa yang kamu katakan kepada Pak Guru supaya Pak Guru mengambil keputusan yang tepat? Ya, tidak usah dijawab sekarang. Ini dijawab di dalam kelompok. Ya, ya, diskusi kelompok. Jadi kita akan mencoba mencari solusi atas permasalahan yang tadi kalian baca atau kalian lihat. Kita akan cari solusinya bersama-sama di dalam kelompok ya. Baik, kita akan lanjutkan di dalam diskusi kelompok ya. Tetapi karena teman kita satu orang, Jimra, tadi sakit dan harus pulang, maka kita berempat aja ya. Maka dalam satu kelompok itu adalah dua orang ya. Cara membuat kelompoknya, kita akan berhitung ya, berhitung 1, 2, 1, 2 begitu ya. Kita mulai dari Agnes. 1, 2, 1, 2. Baik, sudah terbentuk ya. Jadi yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Coba yang 1 angkat tangannya. Sendirian kamu. Yang 1. Oke, yang 2. Memastikan supaya kamu ingat angka berapa yang kamu sebutkan. Baik, kelompok 1 boleh di sini, kelompok 2 di sini. Apa yang kita lakukan di dalam kelompok ya? Dalam kelompok kita akan memecahkan masalah yang tadi sudah kita lihat atau kita baca bersama ya. Apa keputusan yang harus kamu lakukan atau kelompokmu lakukan? Keputusan yang menurut kelompok kalian yang paling bijaksana. Nah, mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di dalam lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik. Di sini ada materinya apa? Kemudian kita lanjutkan di lembar kedua di sini. Ini ada kasusnya ya. Ada kasusnya seperti yang sudah kita baca tadi sama ya. Kemudian setelah membaca kasus itu di dalam kelompok, kalian memecahkannya apa yang harus dilakukan ya, terutama dilakukan oleh si Pak Guru. Kalau kamu adalah teman sekelas dari yang berdebat tadi, apa yang harus kamu sampaikan kepada Pak Guru supaya Pak Guru mengambil tindakan yang paling bijaksana. Jangan lupa berikan alasannya. Kemudian di langkah kedua di dalam LKPD, kalian membaca teks kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai 28. Di situ kita akan membaca tentang bagaimana Salomo mendapatkan hikmatnya. Kemudian bagaimana Salomo memutuskan suatu perkara yang sulit. Lalu di situ kamu akan menuliskan di sini solusi apa yang ditawarkan oleh Raja Salomo. Ini LKPD.
Setelah itu, setelah selesai semua mengerjakan, kalian akan mempresentasikan hasilnya bergantian. Kelompok pertama maju dulu, menyampaikan hasilnya dengan suara lantang ya. Lalu kelompok kedua. Paham? Paham? Kalau sudah paham, silahkan mengerjakan. Saya bagi kakak ini. Solusinya dari Raja Salomo apa? Ini sudah ketemu? Sudah berdiskusi? Apa menurut kalian? Solusi yang diberikan Raja Salomo dan menurut kalian? Kita langkah kedua sudah selesai, boleh lanjut ke langkah ketiga. Sudah? Ya. Sudah. Mantap. Sudah bisa menarik kesimpulan juga. Kita beri tepuk salut untuk kita semua ya. Bisa? Tepuk salut? Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok mempresentasikan hasil karya yang telah ditulis tadi secara bergantian ya. Bisa kelompok satu dulu atau kelompok dua dulu. Satu dulu. Siap satu. Kemudian salah satu kelompok lagi mempresentasikan di depan. Kelompok lain memperhatikan ya, memperhatikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok lain boleh. Tapi kalau sudah cukup ya tidak perlu. Kemudian bila berupa pertanyaan, misalnya ada pertanyaan kelompok satu, saya mau tanya begini. Nah, kelompok satu wajib menjawab. Kelompok satu siap? Siap? Oke, silakan. Yang keras ya, supaya temannya mendengar jelas. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok Dirga Agnes. Diskusi bersama kelompok apa saja kemungkinan solusi untuk masalah ini, tuliskan bahwa ini solusi awal kelompok kami. Yang keras. Solusi pensil yang rusak diganti yang baru, alasan biar adil. Biar adil. Langkah kedua, sekarang bacalah teks kita suci 1 Raja-Raja 3 3 ayat 19
sampai digunakan. Apa solusi yang diberikan oleh raja? Kata raja, potonglah anak yang hidup menjalani dua, berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Kenalkan, kami dari kelompok 2, Ivan, Aura, dan Karen. Diskusi bersama kelompok, apa saja kemungkinan solusi untuk masalah ini? Guru itu harus mengakhiri pertengkaran tersebut, menegur mereka dengan adil, agar anak tersebut bisa berbicara dengan baik. Baik, sudah ada 2 solusi ya. Ada 2 solusi. Apakah solusi dari kelompokmu adalah yang terbaik? Lalu bagaimana pendapatmu dari solusi dari kelompok lain? Menurut kelompok 1, kelompok solusi dari kelompok 2 bagaimana? Bagus. Bagus ya. Dan apa tuh? Kayak ngomongnya pelan-pelan, tidak terlalu cepat. Oh, ngomongnya pelan-pelan tidak terlalu cepat. Kalau menurut kelompok 2, bagaimana dengan solusi dari kelompok 1? Bagus. Apakah yang menjadi dasar dalam menemukan solusi atau keputusan yang terbaik? Apa yang menjadi dasarnya ketika kita mau memutuskan solusi yang terbaik? Berpikir keras. Kalau Salomo menggunakan apa? Kebijaksanaannya, ya, kebijaksanaannya. Salomo tadi mendapatkan hikmah dari mana? Dalam bacaan tadi. Dari siapa? Mendapatkan hikmat atau kebijaksanaannya itu dari siapa? Dari Tuhan, ya. Kemudian Salomo dihadapkan pada situasi ada 2 orang ibu-ibu yang berebut bayi. Nah, kemudian solusi Raja Salomo apa? Tentang perebutan-perebutan itu. Dia akan memotong bayi. Kenapa dia memilih untuk memotong bayinya? Potong bayi itu jadi 2. Satu untuk ibu yang ini, satu untuk ibu yang ini. Karena mereka rebutan. Mengapa? Karena biar adil. Karena biar adil. Tapi sebenarnya maksud dari Raja Salomo adalah untuk mengetahui siapa yang paling punya kasih, siapa yang berbelas kasih kepada si bayi itu. Kira-kira menurutmu kalau ada 2 ibu, ada 1 bayi kan nggak mungkin dari dua-duanya kan? Ibu mana yang paling mengasihi? Ibu kandung ya, ibu kandung nggak mungkin tega melihat anaknya dibagi 2. Akhirnya Salomo memutuskan bahwa siapa yang punya bayi sebenarnya? Ibu yang pertama atau kedua? Yang pertama. Ibu yang pertama, ibu yang paling tidak tega. Nah, kesimpulannya, mengapa kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan atau pilihan? Agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, ya. Kebijaksanaan itu ada hubungannya dengan hati, ya. Hati itu ada hubungannya dengan Tuhan, karena di dalam hati kita, hati nurani kita, Tuhan berbicara, menyampaikan ini keputusan yang terbaik. Nah, kalau kita mau mendengarkan hati nurani kita, maka kita bisa memberikan keputusan yang terbaik. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pilihan, mau es atau mau air putih, mau mie ya biasanya sering kamu makan, atau mau nasi. Nah, itu pilihan-pilihan terus tuh. Lebih milih mana? Ya, pilihan-pilihan itu selalu membawa kita pada yang mana yang bijaksana nih. Apakah aku memilih es atau memilih air putih? Air putih ya, tapi tadi jajannya apa? Es ya, berarti kurang bijaksana tadi. Ya, solusi atau keputusan adalah suatu pilihan yang harus kita lakukan. Ya, kita tidak boleh ragu-ragu, kita harus memutuskan. Kemudian kebijaksanaan adalah tindakan atau perkataan yang dalam membuat pilihan atau keputusan berdasarkan pertimbangan baik dan buruk. Kalau kita mau memutuskan sesuatu, es atau air putih, kita lihat dulu baik buruknya. Es itu baiknya atau buruknya, dilihat. Air putih itu begini-begini, maka saya akan mengambil yang ini.
Jalan ke Bigung misalnya, ada beberapa jalan, kamu pilih yang mana? Itu pilihan-pilihan. Ya. Kemudian kebijaksanaan akan membuat kita memutuskan pilihan pada hal yang paling baik sesuai kehendak Tuhan. Ya, bukan kehendak saya pribadi, tapi kehendak Tuhan. Karena hikmat berasal dari Tuhan. Kebijaksanaan atau hikmat berasal dari Tuhan, dan kita melakukannya karena mengikuti kehendak Tuhan dalam hati kita. Bukan semata-mata keputusan saya sendiri. Hendaklah kita seperti siapa? Raja Salomo. Kenapa itu? Karena memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, agar setiap langkah hidup kita melakukan dengan hikmat dan bijaksana. Ya. Refleksi hari ini. Setiap langkah hidup kita melakukan dengan hikmat dan bijaksana. Ya. Refleksi hari ini. Menurutmu, apa hal baru yang kamu telah pelajari tentang kebijaksanaan pada hari ini? Boleh berpendapat. Siapa? Oke, Iva, silakan bersuara yang keras. Tentang Raja Salomo. Ya, kenapa Raja Salomo? Karena dia membelah kenapa itu? Kemudian apa lagi? Ya, boleh Dirga yang keras. Itu karena Salomo akan tetapi dari dua dan dia dua orang itu menjadi adil. Menjadi adil. Agnes, apa yang kamu pelajari tentang kebijaksanaan pada hari ini? Berpikir dengan baik, dengan tenang ya. Tidak boleh buru-buru berpikir. Aku tidak bijaksana. Bagaimana aku bisa bersikap lebih bijaksana saat bermain dengan teman atau saat berada di rumah? Apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih bijaksana menurutmu setelah belajar tentang kebijaksanaan? Kan Ya, bagaimana ketika kita bermain dengan teman, di sekolah, di rumah? bermain dengan adil. Bermain dengan adil. Bermain Baik dengan teman. teman makan. Kasih teman makan. Apalagi Faren, supaya lebih bijaksana dalam kehidupanmu? Anda tahu Faren Sering bingung. kita berumur tapi itu kalau ada kan duduk dalam kamar aja. Oh, dalam kamar aja, tidak suka bermain ya. Ya, itulah hal-hal yang telah kita pelajari pada hari ini ya. Semoga pelajaran hari ini kita dapat membawa manfaat bagi diri kita, terutama kita di dalam mengambil keputusan mau ini atau mau itu, kita lebih tenang dan selalu mengandalkan Tuhan ya. Kita berbicara dulu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau yang begini, tolong bantu aku memilih nih. Seperti itu ya. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Bagaimana, adakah perasaan-perasaan setelah kamu belajar tentang Raja Salomo? Senang ya, karena kita dapat mengetahui bagaimana saya harus bertindak. Thank you. Itulah akhir dari pelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah sangat baik dalam belajar. Kita akan lanjutkan pelajaran minggu depan kembali dengan materi yang baru ya. Kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Berdoa. Dirga. Boleh Dirga. Mari kita berdiri, kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang bijaksana, terima kasih hari ini boleh mengajari kami bersikap bijaksana bersama Raja Salomo. Semoga kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, serta menggunakannya dalam hidup harian kami, sebab Engkau lah Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.